adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagai kesulingan betul membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padamu, ku tidak bertenang. Jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga ia mengingat kita? Buka hatimu dan bertobatlah, dengarkanlah berita pengampunannya, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh tercipta di pagi hari ini, telah tersedia di hadapan kami, untuk kami baca dan kami renungkan bersama, melandasi persekutuan ibadah kami pada saat ini. Perlengkapi hamba-Mu yang akan membacakannya, dan juga hamba-Mu yang akan menguraikannya, juga bagi segenap jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya, sehingga kami semua boleh memahami dan mengerti dengan sungguh, untuk terus kami jadikan pegangan dan juga pedoman di dalam menjalani sisa kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan dan percayakan bagi kami. Allah memberi, manusia memilih. Allah memberi, manusia memilih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, memilih adalah tindakan yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Memilih adalah tindakan yang sangat dan paling sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memilih, tentu sangat perlu untuk mempertimbangkan resiko atau konsekuensi dari pilihan kita. Jadi kita tidak hanya memilih saja, tetapi sangat perlu untuk mempertimbangkan resiko atau konsekuensi dari pilihan yang akan kita pilih, dengan menggunakan hikmat. Dengan menggunakan hikmat, itu yang perlu kita garis bawahi. Maka juga berdasarkan firman Tuhan, Gereja Toraja Mamasa memberikan syarat-syarat bagi penatua dan diaken supaya ada kriteria dalam pemilihan. Ketika kita mendengarkan syarat-syarat itu, secara manusia biasa tidak ada yang akan memenuhi syarat itu. Secara manusia biasa, mungkin tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi semua kriteria itu. Tetapi setidaknya Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kriteria itu yang berdasarkan firman Tuhan, kita bisa memilih dengan hikmat. Yang pertama, bahwa anggota jemaat Gereja Toraja Mamasa yang telah disidi dan tidak sedang dikenakan penggembalaan khusus. Jadi ini salah satu syarat untuk menjadi penatua, sedang tidak dikenakan penggembalaan khusus, telah terdaftar sebagai anggota jemaat, memahami dan mentaati pengakuan iman, ajaran, tata dasar, tata rumah tangga Gereja Toraja Mamasa, bersedia melayani pekerjaan Tuhan dengan sukarela dan bertanggung jawab. Ini yang perlu digarisbawahi. Bersedia melayani pekerjaan Tuhan dengan sukarela, bukan dengan paksaan, bukan dengan tuntutan, tetapi dengan sukarela
dan bertanggung jawab. Bersedia dan mampu memegang rahasia jabatan. Bersedia dan mampu memegang rahasia jabatan. Jadi yang dimaksudkan rahasia jabatan adalah kalau misalnya ada pembicaraan dalam konsistori, itu cukup sampai di konsistori, jangan sampai dibawa keluar. Itu salah satu contoh untuk mampu memegang rahasia jabatan. Kemudian syarat-syarat jabatan diaken. Jadi saya bacakan ini Bapak Ibu Saudara-saudara karena juga disiapkan dalam materi pembinaan pada saat ini. Syarat-syarat jabatan diaken yang pertama, sama seperti penatua tadi, anggota sidi atau yang sudah dibaptis dewasa dan tidak sedang dikenakan pengembalaan khusus. Bersedia memahami pengakuan, ajaran dan mentaati tata dasar dan tata rumah tangga gereja Toraja Mamasa. Bersedia melayani pekerjaan Tuhan juga dengan sukarela dan bertanggung jawab. Mempunyai perhatian yang besar bagi masalah-masalah sosial di kalangan warga dan masyarakat di sekitarnya. Apakah kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari ke langit dan bumi? Aku percaya. Yang di surga dikuduskan nama. Berkata pada hari. Ya Tuhan, dapat Engkau terima dengan baik, bahkan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Bahkan ya Tuhan, berkat-Mu yang masih sisa dalam kehidupan kami, ajar kami untuk mempergunakan Mata melihat biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama saat ini. Dan untuk menerima berkat Tuhan, jemaat Tuhan disilahkan berdiri.